Oke, hari ini saya ingin menepati janji saya, yaitu membuatkan video jawaban dari salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar, terutama ada di YouTube saya ini. Nah, menurut saya ini pertanyaannya bagus sekali ya, yang mungkin sedang dirasakan, tapi banyak orang juga yang merasakan hal yang sama. Nah, ini pertanyaan dari Kamalia 8177. Perhatikan ini. Halo dok, maaf izin bertanya. Jadi sebelumnya gigi saya itu berlubang, ya, di bagian dekat gusi. Nah, bagian dekat gusi itu ini, berarti di daerah sini ya, bagian dekat gusi. Terus di sebelahnya gigi sudah kosong karena sudah saya cabut. Berarti di bagian dekat gusi ini, nah contohkanlah inilah ya. Terus di bagian belakangnya ini sudah ompong ya, sudah bekas pencabutan. Terus baru beberapa tahun yang lalu saya tidak pakaikan gigi palsu. Nah, dia setelah cabut gigi, setelah ompong itu tidak dipakaikan gigi palsu. Lalu dok, gigi tadi itu berlubang dan tidak ada rasa nyeri atau sakit sebelumnya yang gigi yang ditambalnya itu. Tapi mengapa setelah gigi ditambal menjadi sakit ya dok? Nah, ini pertanyaannya, kenapa gigi setelah ditambal jadinya ada beberapa masalah yang terjadi. Terus sampai sebulan, kemudian saya merasakan sakit, memang sakitnya kadang ada, kadang hilang. Itu juga terjadi pada rahang saya dok. Oke, di garis bawahin terjadi pada rahang saya, rahang si pasiennya. Terus lalu saya disarankan untuk ronsen panoramik dan hasilnya adalah di sebelah gigi yang tadi, oke, ada gigi bungsunya. Oh, ini berarti giginya gigi geraham besar ya, gigi yang ini ya, bukan gigi yang ini. Berarti ini 1, 2, 3. Nah, gigi geraham bungsunya ini terlihat di ronsen panoramik. Ada masalah dari bagian gigi bungsunya. Terus gigi yang bermasalahnya adalah ini ya, gigi geraham. Bagian leher giginya, gigi geraham keduanya itu sudah dicabut, gigi bungsunya itu belum tumbuh mungkin. Nah, terus dilakukan proses panoramik dan hasilnya di sebelah gigi yang ada gigi bungsunya posisinya tidak keluar. Nah, posisi yang tidak keluar. Oke, gigi bungsunya itu tidak keluar posisinya, tidak keluar sempurna atau terpendam ya. Dokter saya berpendapat bahwa bisa jadi gigi saya yang sakit karena gigi bungsu. Oke. Namun setelah saya mencabut gigi bungsunya setelah 2 minggu, tetapi tetap saja giginya sakit atau nyeri. Dan ternyata setelah dicabut 2 minggu ini, saya baru tahu kalau gigi bungsu saya tidak bermasalah dengan gigi sebelahnya yang ditambal. Itu terjadi, saya miskomunikasi dengan dokter gigi saya yang pertama. Tapi penyebabnya memang gigi yang pertama saya yang ditambal itu. Oke, ini kasusnya memang complicated ya. Jadi dari satu pertanyaan ini ada beberapa yang harus diluruskan supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Yang saya nilai adalah dari permasalahan Kamalia 8177. Semoga orangnya menyimak video ini sampai habis supaya tidak ada miskomunikasi atau pemikiran yang terjadi. Permasalahan giginya itu gigi setelah ditambal tapi kok sakit. Nah, kita analisa dulu gigi sakitnya itu karena apa. Gigi sakit karena apa? Kita bisa lihat posisi giginya. Posisi gigi yang berlubang itu bisa terjadi di oklusal, di dataran sini, di perbatasan atau interdental, dan bisa jadi di bagian leher gigi atau cervical. Dari yang saya baca ini adalah keluhannya di cervical atau di bagian leher gigi ini. Bagian leher gigi ini itu bisa terjadi karena sikat giginya terlalu keras ya. Gerakan sikat gigi terlalu keras mengakibatkan ada luka abrasi di bagian leher gigi ini ya. Di bagian leher gigi ini bisa terjadi atas dan bisa terjadi bawah. Oke. Nah, gerakan itu yang terus-menerus dilakukan setiap harinya pada saat menggosok gigi. Lalu giginya itu abrasi. Nah, efektif dari sikat gigi itu sendiri untuk bagian kanan dan kiri, sisi kanan dan kiri itu adalah memutar ya.
Kenapa saya bilang memutar efektif? Karena kalau misalkan gerakan memutar, itu suatu tekanannya menyebar, bukan satu titik pada bagian gigi tersebut yang akan dibersihkan. Kalau satu titik gigi yang akan dibersihkan, itu nantinya akan terjadi abrasi atau terkikisnya lapisan gigi di bagian leher gigi. Nah, itu kalau bagian depan, atas, bawah ya. Sering saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau sikat gigi efektif itu atas bawah untuk bagian depan, untuk kanan kiri adalah memutar. Kita perhatikan itu dulu. Yang akhirnya kita tahu nih, itu karena luka abrasi atau terkikisnya gigi. Nah, terkikisnya gigi karena luka abrasi itu pasti sangat linu sekali. Nah, sama halnya karies. Proses karies itu ada batasan enamel, dentin, dan pulpa. Kalau misalkan proses abrasi itu sudah mengenai dentin, apalagi pulpa, itu pasti keluhannya linu. Nah, ciri khas giginya memang harus ditambal langsung permanen, itu dengan adanya keluhan, tapi tidak sampai minum obat. Keluhannya itu keluhan cuman linu saja. Bukan berarti keluhan sakit, linu menuju sakit sampai harus minum obat, dan kalau nggak minum obat nggak sembuh gitu, tetap linu. Nah, posisinya adalah gigi abrasi. Gigi itu terkikis di bagian leher gigi. Nah, sering saya jumpain kalau misalkan ada abrasi atau terkikisnya leher gigi, itu kasus-kasus yang rancu. Artinya gini, kalau misalkan gigi itu ditambal langsung, itu bisa menenangkan untuk beberapa saat saja. Misalkan sampai seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, kalau misalkan ada kasus yang seperti itu, saya biasanya itu memberikan obat untuk tambal sementara dulu. Saya jelaskan ke pasien, saya edukasi ke pasien bahwasannya gigi tersebut itu harus ditambal sementara dulu, yang di dalamnya adalah ada kandungan obat untuk menetralkan dari bagian rasa nyeri itu akibat luka abrasinya sudah terlalu dalam. Nah, biasanya hal yang terjadi kalau misalkan luka abrasi, setiap giginya itu pasti terkena dari cekungan-cekungan gigi itu, luka abrasi itu. Namun, pada bagian kedalaman setiap giginya itu berbeda. Bisa jadi di bagian sini hanya sedikit, bisa jadi di bagian belakang sini memang terlalu dalam karena luka abrasi tersebut. Nah, kalau misalkan luka abrasi itu terlalu dalam, berarti perawatannya perawatan pulp capping. Pulp capping itu yang tadi yang saya bilang, pakai obat yang diaplikasikan di dalam kavitas atau lubang gigi yang luka abrasi itu, ditutup tambalan sementara. Ditunggu, kita observasi selama 1 minggu. Kalau misalkan tidak ada keluhan, ya ditambal permanen. Tapi kalau misalkan masih ada keluhan linu, kita analisa lagi. Apakah linu itu karena tambalan sementaranya kebuka? Kalau misalkan kebuka, kita ulangin lagi. Memang kita edukasi untuk ke pasien, itu harus bersabar. Nah, posisinya di sini, saya kurang tahu keadaan pada saat awalnya. Mungkin dari pasien tersebut ya memang pengennya cepat langsung ditutup. Karena kalau nggak ditutup, itu ada rasa dingin dan rangsangan manis, itu sangat sakit sekali. Biasanya kalau misalkan luka abrasi memang seperti itu. Dan bisa terjadi pada bagian-bagian tertentu gigi manapun kalau misalkan sudah terjadi luka abrasi. Perawatannya bisa tambah langsung, bisa pulp capping. Pulp capping itu berarti beberapa kali kunjungan, tapi bukan kayak PSA ya. Beberapa kali kunjungan, karena kavitasnya itu sudah dianggap terlalu dalam menuju ke dentin, berarti harus ditenangkan dengan tambalan sementara yang di dalamnya ada obat, ditutup tambalan sementara. Kalau misalkan itu tidak bermasalah semua, akhirnya dokternya menyatakan langsung ditambal permanen. Nah, tapi permasalahan yang terjadi adalah setelah ditambal permanen, tapi kok masih nyeri. Awal ditambal permanen nggak dok, tapi setelah tambal permanen kok nyeri. Nah, kalau misalkan seperti itu, sebenarnya wajar terjadi. Karena tekanan gerakan sikat gigi kita itu masih dilakukan setiap harinya. Ketika tambalan itu ada, tambalan itu menekan dari luka abrasi itu menuju ke dentin. Nih,
katakanlah luka abrasi itu di sini ya, karena di sebelah sini saya nggak ada contohnya untuk gigi berlubangnya di sini. Misalkan luka abrasi ini, misalkan di samping leher gigi. Nah, ini ditambal. Awalnya tidak ada keluhan, cuman linu doang dok, minum obat juga tidak. Jadi bisa langsung tambal permanen. Oke, sebenarnya dokter itu tidak salah. Akhirnya dokter itu menambal, terus gerakan sikat gigi sering ya, yang kita lakukan memang kita lakukan setiap harinya, itu akan menekan si tambalan itu masuk ke dalam, menekan dentin itu. Makin masuk ke dalam, itu nanti makin sakit. Biasanya seperti itu, atau memang gigi yang mengalami abrasi itu terlalu banyak tekanan gara-gara sikat gigi yang terlalu keras. Jadinya tambalan itu masuk menekan terus ke dalam dentin. Yang akhirnya tambalan permanen menuju ke dentin itu, yang setelah ditambal permanen itu tidak ada keluhan dan sekarang ada keluhan, dia terus menekan ke bagian pulpa atau saraf gigi. Nah, hal tersebut yang memang harus dipahamin kita semua. Saya sebagai dokter gigi selalu menganalisa kasus-kasus tersebut dan pasiennya harus diedukasi. Diedukasi dengan cara seperti ini. Jadi pasiennya pun mengerti dan dokternya pun akan melakukan tindakan lanjutan. Tahapannya adalah kalau misalkan tambalan sementara bermasalah, berarti tambalan sementara itu dibongkar terus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, memang yang disarankan oleh dokter giginya menurut saya betul. Kenapa? Karena coba lihat dulu pakai foto ronsen. Usahakan dulu pakai foto ronsen ya, Mbak, Bu. Kenapa? Karena dengan foto ronsen itu akan terlihat jelas permasalahan apa saja yang terjadi. Ronsen gigi itu bisa ronsen panoramik dan bisa ronsen dental. Kalau ronsen dental, prepare-nya untuk perawatan saluran akar. Tapi kalau misalkan ronsen panoramik, prepare-nya untuk melihat keseluruhan dari kondisi gigi pada saat kita sebagai dokter gigi menganalisa itu belum tepat untuk mendiagnosanya, belum tegak diagnosanya, belum pasti gitu, belum pasti saat memeriksa dan menegakkan diagnosanya. Dibantu dengan ronsen. Ronsen panoramik dan ronsen dental itu sama aja, membantu dokter gigi untuk menegakkan diagnosa. Jadi supaya pasti. Nah, posisinya setelah di ronsen, ternyata ada beberapa kendala lagi nih. Terlihat di situ adanya gigi bungsu yang miring atau yang tumbuh setengah. Nah, gigi bungsu yang tumbuh setengah dan tumbuh miring itu berpotensi untuk sakit, berpotensi untuk sakit rahang, dan memang permasalahan itu terjadi terus-menerus apabila gigi itu tidak dicabut. Maka dari itu, betul menurut saya di sini ada gigi bungsu yang memang harus dicabut karena giginya tumbuh setengah, tumbuh separuh. Nah, seperti itu. Akhirnya dicabutlah gigi bungsu dan kita coba untuk analisa dari kasus gigi bungsu tersebut. Nah, gigi bungsu keluhannya adalah sakit rahang, bisa jadi telinga berdenging, bisa jadi memang di situ terjadinya seringnya adanya pembengkakan di situ gigi bungsu. Apalagi tumbuhnya setengah, sisa makanan pada ke situ semua. Terus ditambah lagi, setelah ditambal, gigi yang bagian leher gigi ini ternyata gigi yang belakangnya atau gigi tetangganya memang sudah pernah dicabut tapi tidak dipasangkan gigi palsu. Otomatis kalau tidak dipasangkan gigi palsu, di sisi bagian yang ompong tersebut pasti tidak dipakai untuk makan. Nah, misalkan ompongnya di sini, yang ditambal di sini, karena ininya ompong, jadi makannya tuh kurang nyaman. Berarti inisiatif sang pasien itu pasti ngunyahnya sebelah sini terus dong. Nah, setelah ngunyah sebelah sini terus menerus, yang ada masalah baru nih. Jadi sisa makanan ada di sisi yang ompong tersebut. Itulah yang bikin bermasalah terjadi terus menerus lagi, berulang-ulang seperti itu. Tapi setelah dicabut katanya gigi bungsunya, ternyata ada miskomunikasi. Gigi yang setelah ditambal itu sebenarnya yang bermasalah. Oke, sekarang bukan miskomunikasi, saya luruskan. Kenapa? Karena di sini ada keluhan sakit rahang. Berarti dokter gigi yang menanganin itu berpikiran
ada gigi bungsu. Gigi bungsu itu sering adanya keluhan pada sakit rahang, buka mulut sakit, gigit sakit, terus telinga berdenging, gitu. Jadi akhirnya dicabutlah gigi bungsu. Terus kalau sekarang makin sakit, ternyata dari tambalan gigi itu, Dok. Itu berarti miskomunikasi dong? Bukan. Berarti tambalan tersebut yang di leher gigi itu memang perlu perawatan saluran akar. Walaupun setelah dipanoramik tidak ada disarankan perawatan saluran akar. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, bahan tambalan terus menekan ke saraf gigi atau pulpa. Jadi itulah yang dipahamin. Nah, dengan ronsen gigi harusnya terlihat dari bagian tambalan itu dia menuju ke saraf gigi. Jadinya perawatan yang saya sarankan untuk kasus tersebut adalah luka abrasi yang cukup dalam, butuh perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar bukan dilakukan untuk kavitas-kavitas yang di tengah-tengah gigi ini, bukan. Tapi, melainkan semua kavitas atau karies sebelah sini, karies sebelah sini, karies sebelah sini, itu harus dilakukan perawatan saluran akar apabila setelah penambalan atau memang dengan keluhan harus minum obat itu bisa sembuh. Ada ya, gigi yang berlubang, nyeri, tapi nggak minum obat juga sembuh sendiri. Nah, kalau misalkan gigi nyeri, nggak minum obat, dia sembuh sendiri. Itu perawatannya bukan perawatan saluran akar, bisa langsung tambal permanen. Tapi setelah tambalan itu bisa meningkat diagnosanya. Jadi perawatan saluran akar apabila tambalan itu terus menekan dari dentin tersebut. Dentin tersebut menuju pulpa, lalu jadinya sakitnya menetap. Jadi memang harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, kalau misalkan gigi bungsu dicabut, berarti kan itu untuk menghilangkan dari rasa nyeri rahang tersebut. Setelah nyeri rahang hilang, nah, berarti dari gigi bungsu yang dua, yang sudah dicabut, yang disarankan oleh dokternya. Nah, berarti dokternya ini nggak salah ya, tepat. Terus, untuk permasalahan yang terjadi lagi, di sini, yang saya lihat adalah, mungkin ada beberapa tindakan oleh dua dokter mungkin ya, karena ini dokter gigi yang pertama. Oke, berarti pindah dokter gigi. Nah, sebenarnya kalau misalkan permasalahan yang ada di sini yang setelah saya baca, itu jawabannya adalah baiknya pada satu dokter gigi saja, bukan dua dokter atau tiga dokter. Kenapa? Karena kalau misalkan 1, 2, 3, itu nantinya jenis menganalisanya itu berbeda-beda. Yang ada nantinya dokter yang baru itu tidak melihat riwayat awal kita setelah berobat, itu tidak terlihat catatan-catatannya. Jadi baiknya kalau misalkan untuk perawatan saluran akar khususnya atau perawatan gigi lainnya, itu kalau misalkan sudah di satu dokter, maka satu dokter lah itu sampai selesai. Jadi untuk catatan riwayat medisnya itu ada semua dari awal sampai akhir. Untuk memudahkan, tahu nih akan seperti apa perawatan selanjutnya karena keluhan sebelumnya ini, keluhan di tanggal ini. Jadi ada riwayatnya. Kalau untuk beda dokter, takutnya memang dari kita sendiri yang mengasumsikan, wah ini dokternya bener nih, akan terjadi miskomunikasi, itu maksud saya. Sebenarnya kasus ini simpelnya, yang gigi setelah ditambal terjadi masalah berarti butuh perawatan saluran akar. Berarti dibongkar lagi, diulang perawatannya. Setelah itu steril nih, perawatan saluran akar dimulai pada gigi yang luka abrasi tersebut, luka sampingnya. Nah, baru nanti ditambal permanen. Proses perawatan saluran akar sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Silakan kalian lihat, cek seperti apa, membutuhkan waktu yang seperti apa lamanya, seminggu sekali kah datangnya, ada di video-video sebelumnya. Boleh dicek aja di channel Dokter Gigi Wawan ini. Terus yang masalah gigi bungsu itu, ya kalau misalkan sudah tercabut, berarti alhamdulillah. Kenapa?
gigi bungsu yang tumbuh separuh itu bisa menyebabkan sakit rahang dan telinga berdenging, susah buka mulut, itu lainnya ada. Itu pasti nanti akan terjadi keluhan baru lainnya. Jadi kalau misalkan yang ini sudah dicabut, ya alhamdulillah tidak bermasalah, dan itu jauh lebih baik kalau gigi bungsu yang terpendam dicabut. Terus tinggal PR-nya sekarang perawatan saluran akar pada gigi yang sudah ditambal. Itu jawabannya. Semoga bisa dimengerti. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, isi di kolom komentar. Tapi tunggu dulu. Di sini saya belum menutup untuk video ini, karena di sini sempat membalas dari Kamalia 8177. Nah, berarti betul ya dok, saat ini saya memang harus PSA. Walaupun hasil ronsen panoramiknya katanya tidak ada indikasi itu. Betul, harus PSA. Jadi, hasil foto panoramik itu menurut saya hanya melihat seluruhnya. Hanya membantu melihat seluruhnya kondisi yang akan ditreatment oleh dokter giginya, membantu mendiagnosa dari apapun itu yang ada di foto ronsen panoramik, ya dokter giginya akan itu. Tapi yang lebih tepatnya lagi adalah ronsen dental untuk melihat satu persatu gigi. Jadi ronsen dental itu kecil sekali ya, segini, paling seginilah, segini, nah, kecil. Dental atau ronsen periapikal, nama ronsennya ya. Jadi ronsen gigi itu ada ronsen panoramik, ronsen periapikal atau ronsen dental, dan ronsen cepalometri. Kalau misalkan ronsen panoramik untuk melihat keseluruhan, kalau ronsen dental atau ronsen periapikal untuk melihat satu persatu dikhususkan untuk perawatan saluran akar, dia lebih mendetail, ya gambarannya lebih mendetail pada fokus pada satu gigi tersebut dari mahkota sampai akarnya. Dan terakhir, ronsen cepalo itu untuk digunakan untuk ronsen kepala dari depan full face sampai ke belakang, untuk membantu perawatan ortodontik atau perawatan behel. Oke, semoga sih jawaban dari video pertanyaan Kamalia 8177 bisa lebih membuat kita jauh lebih paham. Ini sebenarnya bukan tertuju pada akun Kamalia 8177, karena masalah ini sering terjadi. Untuk wawasan, supaya kita tahu perawatan apa saja yang bisa dilakukan untuk kasus gigi kita masing-masing. Karena setiap kasusnya itu berbeda, dan bisa jadi setiap kasusnya itu ternyata ada yang sama dengan pertanyaan ini. Oke, bisa dipahamin ya. Kalau misalkan belum jelas juga, isi lagi di kolom komentar supaya saya nanti buatkan video jawabannya apabila memang menurut saya bagus.